Gitu. Nggak nyala. Menyalain pinggir. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut akan kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini, yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian Minggu Paskah pada kebaktian subuh hari ini, Minggu 17 April 2022, adalah Pendeta Vania Natasha. Sedangkan dalam kebaktian penyegaran iman sore nanti, dilayani oleh Pendeta Esther Helena Tulung. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, dalam kebaktian Paskah subuh di gedung GKI Blora, akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus, baik itu di gedung gereja atau on-site, ataupun di rumah online, hanya akan dilaksanakan serentak satu kali bersamaan dengan kebaktian ini. Dimohon seluruh anggota jemaat GKI Blora dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi kelancaran pelayanan perjamuan kudus. Yang ketiga, kebaktian penyegaran iman akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu 17 April 2022, pada pukul 17 atau pukul 5 sore nanti sampai dengan selesai. Bertempat di gedung gereja
dengan bertemakan menyadari kemenangan bersama Yesus yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Helena Tulung. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, persidangan majelis jemaat akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat atas GKI Blora. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Demikianlah pokok warta dalam minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu.
sama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kristus sudah bangkit, Ia memberkati saudara. Ya, Yesus bangkit, kubur kosong, Ia memberkati saudara juga. What shall I do then with Jesus who is called the Christ? Crucify him. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Forgive them, for they know not what they do. Behold, thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished.
Mau apa engkau ke makam pagi dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah engkau bahwa makam Yesus tertutup batu? Iya, untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam Yesus? Bagaimana kita bisa merempahinya? Bukankah ada batu besar yang menutup makam Yesus? Siapakah yang bisa menggulingkan batu penutup makam Yesus? Lagi pula, kita ini perempuan dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang ditangkap oleh pasukan penjaga makam. Wahai sahabatku, hendak kemanakah engkau? Aku, siapa itu? Apakah engkau penjaga makam? Kami hendak ke makam Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit. Ia hidup. Kristus Tuhan sudah bangkit. Marilah dengan berdiri kita nyatakan sukacita kita. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya sama cerita, haleluya. Takkan lagi terbenam, hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Oh, di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasa-Mu, haleluya. Kami datang pada hari ini untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah dalam perayaan ini bukan hanya kami yang mengingat dan merayakan, tetapi kami ikut merasakan bahwa kebangkitan Tuhan juga merupakan kebangkitan kami. Kebangkitan iman percaya kami, di mana iman kami semakin disegarkan oleh kuasa dan kasih kemurahan Tuhan. Maka pada saat ini ketika kami membaca firman Tuhan, biarlah kami mendapatkan hal-hal yang boleh menolong dan menguatkan kami sepanjang kami mengikuti pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Kami percaya dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami semakin diperlengkapi, kami semakin ditolong, kami boleh semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan yang Tuhan sediakan.
Biarlah kami merayakan kemenangan ini untuk kami bagikan di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya ke dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Hallelujah.
pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bisa tidur semalam? Bangun jam berapa tadi pagi? Biasanya yang terjadi ketika kita masuk dalam Paskah subuh, itu selalu ada suasana satu. Ada yang tidak bisa tidur pada saat malam hari. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Gitu ya. Takut kesiangan. Atau dua, bangunnya kepagian. Begitu mata sudah terbuka, 1:30, jam 2 gitu ya. Kalau tidur lagi takut kebablasan. Suasana itu selalu terjadi setiap Paskah subuh. Tetapi kita diingatkan dalam suasana yang demikian bahwa dalam pagi-pagi benar ada perempuan-perempuan yang menuju makam Yesus. Dalam pagi-pagi benar Yesus pun menyempatkan diri untuk datang kepada Tuhan. Jadi dalam pagi-pagi benar mata kita terbuka dan hari ini kita menyongsong kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Sion main jungkat-jungkit, pulangnya mampir ke pasar raya. Hari ini Kristus Tuhan sudah bangkit, mari bersorak, haleluya. Nah, belum bangun semua nih. Mari bersorak, belum semua. Ini 2.000 orang nih yang datang ya. Soalnya sampai penambahan kursi sampai ke depan. 2, 3, mari bersorak, haleluya, Kristus bangkit. Puji Tuhan. Semangatnya ini jangan cuma ketika kita bersorak haleluya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara soal Paskah, sebetulnya Paskah itu juga satu suasana yang tidak bisa kita lepaskan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bicara kebangkitan, kita bicara kematian, kita juga bicara soal kelahiran. Kenapa 3 hal ini selalu berurutan? Karena 3 hal ini punya kesamaan. Kesamaannya apa? Ya sama-sama tokohnya Yesus gitu kan. Tapi lebih mendasar lagi dan lebih mendarat lagi adalah dari kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan ya. Ini bicara tentang satu situasi yang sama, yaitu tidak bisa dengan mudah diterima oleh akal sehat manusia. Betul enggak? Kita bicara kelahiran, gak semua orang bisa dengan mudah menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Endiono Gusti gelem dadi menungso. Ya toh? Mana ada Tuhan mau jadi manusia? Mengada-ada, bahkan Tuhan lahir sebagai manusia. Tidak mudah diterima akal manusia. Kematian juga enggak mudah diterima. Mosok Tuhan kok bangkit. Tuhan kok mati, ya. Betul ya? Lahir salah, mati salah. Bangkit, lebih salah lagi. Kekristenan tidak mudah diterima dengan akal pikir manusia. Orang kalau mau cari-cari celah pasti bisa menemukan semua itu. Kelahiran ia dipertanyakan, kematian ia dipertanyakan, kebangkitan apalagi pasti dipertanyakan. Iman yang tidak mudah diterima oleh akal sehat manusia. Kenapa? Karena setiap pekerjaan Tuhan selalu di luar akal manusia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam hati berteriak amin. Karena pasti pernah mengalaminya. Ya. Kita lagi kepepet, mentok, misalnya nih ya, misalnya yang sering kali kita dengar dalam kesaksian-kesaksian. Udah mentok, vonis dokter juga luar biasa berat gitu ya. Tiba-tiba kontrol lagi kok bisa hilang. Wah kayaknya nggak masuk akal kan. Atau bahkan mungkin ketika kita bicara soal tanggungan. Ketika kita lagi ke rumah gitu ya, ketika kita lagi pergi, ada orang di rumah datang cari kita, dia tunggu kita, terus nggak lama ada lagi orang yang datang lagi cari kita, mau nagih. Tolong ya, sepersekian. Dilalah orang yang pertama datang ke rumah kita itu bilang ya sudah tak bayari dulu.
Sebagai tuan rumah yang kemudian kita datang, terus teman kita ini bilang, tadi ada orang yang cari kamu, tagih. Gimana reaksi kita? Kita bisa bilang, tagih apa, berapa, saya ganti kamu berapa gitu ya. Kalau cuman sebatas denda buku perpustakaan, kita masih bisa bilang kita ganti, betul nggak? Paling 5.000, 10.000. Tapi kalau misalnya sudah 200 triliun misalnya, yang datang orang pajak, ditagih, teman kita bilang, ya udah saya bayarin dulu, dibayar lunas. Kita pasti, ya ampun ini orang baik banget gitu ya. Di luar akal pikir manusia, kalau bicara hal-hal yang begitu. Itulah iman Kristen. Iman yang tidak bisa dirumuskan dengan rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia. Iman yang tidak mudah diterima secara akal sehat manusia, pun termasuk oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid yang selama ini sudah diceritakan, sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa saya memang harus mati. Saya memang harus menderita. Saya memang harus mengalami persoalan-persoalan yang berat, penolakan. Tapi murid-murid masih beranggapan, kenapa semua itu harus terjadi? Itulah yang menyebabkan para perempuan ini berangkat pagi-pagi benar ke makam Yesus. Karena mereka separuhnya itu pengen bersembunyi. Saudara, dari Jumat Agung kematian, kemudian kita masuk di Sabtu Sunyi, lorong di antara duka dan suka, hidup dan mati. Sabtu Sunyi itu adalah satu jeda perantaraan di mana murid-murid tinggal dalam kekecewaan, tinggal dalam kesedihan, tinggal dalam situasi yang mereka nggak bisa terima. Saya sudah setia selama ini bersama dengan sang guru, kok lakone malah mati. Gak seru ceritanya. Tapi dari peristiwa itu mereka yang bersembunyi entah kemana, ada gejolak untuk terus mencari kebenaran, untuk terus berjuang untuk kebenaran. Bahkan ada kasih yang dibalaskan. Kalau kita bicara Jumat Agung adalah penyataan kasih yang besar dari Allah kepada manusia, maka sebagian kisah dari kebangkitan adalah respon manusia akan Tuhan dan sang guru yang dikasihi. Pagi-pagi benar mereka mencari makam Yesus. Saudara, kalau kita bicara soal hari raya Paskah, sebetulnya Paskah pada mulanya jelas bukan perayaan atau tradisi Kristen. Karena Paskah pada mulanya adalah hari raya orang Yahudi untuk memperingati pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Akan tetapi ketika kita memasuki masa raya Paskah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Paskah mendapatkan makna baru. Paskah menjadi hari kebangkitan Yesus, di mana Yesus telah masuk ke dalam kematian. Ia telah melalui kematian. Lalu kemudian ia bangkit. Yesus tidak berdiam dalam kematian. Yesus keluar dari kematian. Bahkan maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Yesus sudah mengalahkan maut. Dia hidup dan kehidupannya menjadi jaminan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita membaca Injil Lukas tadi dikisahkan perempuan-perempuan yang berkunjung ke makam Yesus pada pagi-pagi benar. Mereka membawa rempah-rempah. Niat mereka apa? Untuk merempahi jenazah Yesus. Itu sudah tradisi lama pada waktu itu. Untuk merempahi jenazah Yesus.
Artinya secara akal mereka masih berpikir bahwa tempat Yesus adalah kuburan. Betul ya? Tempat Yesus adalah kuburan. Walaupun kalau kita mau membayangkan mereka datang dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang berduka cita, dengan langkah yang lesu, dengan semangat yang patah, dengan harapan yang sirna, atau bahkan mereka juga datang dengan ketakutan karena mereka memilih waktu yang pagi-pagi benar. Tetapi sesampainya di kubur itu mereka terkejut. Memandang kelemahan mereka nggak kuat menggulingkan batu. Tapi lagi-lagi cara kerja Tuhan, iman kita kepada Tuhan di luar akal. Apa yang kita cemaskan selalu tidak terjadi ketika kita serahkan pada Tuhan. Percakapan perempuan di awal tadi menolong kita untuk memberi gambaran. Gimana ya kita bisa merempahin? Apa ya kita kuat walaupun mereka bertiga dan ada perempuan lain. Batunya kayaknya kita nggak kuat nih. Tapi mereka tidak patah arang, mereka tetap menuju ke makam Yesus. Dan sesampainya di sana mulut kubur sudah terbuka. Keterkejutan belum berhenti. Mereka mencoba untuk menyelami rasa takut dan penasaran mereka masuk ke dalam kubur. Mencoba mencari sosok yang mereka pikir bahwa mereka bisa menemukannya di sana. Kalau orang mati tempatnya kuburan. Tapi Yesus tidak mati dan tidak ada di kuburan. Belum selesai rasa takutnya, belum selesai rasa sedihnya. Ketika melihat yang bernyawa jadi tidak bernyawa, sekarang menghilang ketika sudah tidak bernyawa. Ketakutan belum selesai, muncul dua orang dengan pakaian berkilau-kilauan. Siapa yang nggak kaget? Siapa yang juga nggak terkejut? Level mereka mungkin takutnya bisa semakin tinggi. Kenapa? Jangan-jangan saya semakin dicurigai saya yang mencuri mayat. Kan kemudian diberikan desas-desus itu kemana-mana sehingga sampai dengan sekarang polemik itu terus terjadi. Yesus nggak bangkit, mayatnya dicuri gitu kan. Karena memang sudah diskenariokan. Supaya semua orang tidak bisa menerima secara akal. Makanya kemudian ketika perempuan ini berjumpa dengan sosok yang berkilau-kilauan, mereka dalam ketakutan. Respon mereka ketika mereka menundukkan kepala bukan karena mereka tunduk, tapi karena sesungguhnya mereka masih dalam keadaan takut. Ya, kita kalau takut kan kadang suka begini gitu kan, menundukkan badan. Tapi menariknya adalah dalam suasana mereka yang memandang mereka lemah, dalam suasana mereka yang mereka masih hilang semangat, dalam suasana mereka yang masih berjumpa dengan ketakutan, dan semua situasi yang mereka lihat tidak bisa masuk dengan akal sehat mereka. Dua orang yang berkilat-kilat ini menyapa mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit," katanya. Dua sosok ini yang kemudian kita tafsirkan sebagai malaikat Tuhan menegaskan kepada para perempuan yang mencari Yesus bahwa mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Gak ada orang hidup di kuburan. Mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Karena kuburan bukan tempat Yesus. Ia hanya sekejap saja di sana. Tapi kemudian ia sudah bangkit dan hidup kembali. Yang berikutnya terjadi adalah
malaikat itu mengingatkan kepada para perempuan akan pengajaran Yesus. Saudara, kalau mencermati bacaan Lukas 24, dalam Lukas 24 ini sebetulnya ada 3 kisah kebangkitan Kristus. Ada 3 kisah kebangkitan Kristus. Pertama ketika pagi-pagi benar, ya, kemudian perjalanan ke Emmaus, kemudian ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dan dalam semua itu menceritakan tentang bagaimana pentingnya untuk memegang pengajaran. Bagian pertama ini diceritakan oleh malaikat Tuhan yang mengingatkan para perempuan. Bukankah kamu sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus bahwa dia memang harus diserahkan untuk disalibkan kemudian bangkit? Pun demikian ketika kita bicara tentang perjalanan ke Emmaus, Yesus sendiri kembali memberitakan kepada murid yang sedang menuju perjalanan itu. Yesus mengajarkan kembali kepada mereka. Pun demikian ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dalam keadaan antara percaya tidak percaya, antara perasaan kecewa dan mau percaya lagi, antara keraguan-raguan dan kepastian bahwa Yesus bangkit. Penting untuk berpegang pada pengajaran dan kebangkitannya yang membawa kita pada kemenangan, mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita penting untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jangan cari pandu yang lain. Kenapa? Karena iman Kristen tidak bisa masuk dengan akal sehat dan pengetahuan yang lain. Tetapi firman Tuhan menjadi satu-satunya pupuk yang subur untuk iman yang senantiasa bertumbuh. Ketika dikampaikan pengajaran itu, ketika murid-murid perempuan ini mulai engeh, ya, engeh ini bahasanya apa ya, mulai sadar. Oh iya ya, dulu Tuhan Yesus pernah ya bilang begitu ya. Dulu Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita begitu ya. Oh ternyata maksudnya ini gitu kan. Ketika malaikat Tuhan menolong mereka untuk berjumpa pada kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kepada murid-murid perempuan ini? Setelah mereka mendengar berita itu, mereka sadar, tapi mereka cuma berhenti pada kesadaran aja. Oh ya sudah, ya udah berarti benar yang diajarin Yesus ya. Oh ya udah selesai, nggak usah ngapa-ngapain kita. Apakah iman Kristen iman yang berhenti? Apakah iman Kristen iman yang tidak bergerak? Apakah iman Kristen hanya iman yang sampai kepada akal? Untuk disadari, untuk dipercayai saja? Tidak. Ketika kita bicara soal kekristenan dalam situasi ini, maka kita diajak untuk melihat bahwa kita bukan hanya diajak untuk sampai pada kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, tetapi melakukan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Ketika kesadaran sudah kita miliki bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit, maka kita bergerak untuk menyuarakannya. Kita bergerak untuk menyampaikannya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan. Kebangkitan saya juga, kebangkitan saudara juga. Kebangkitan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kesadaran bergerak untuk menceritakan sebuah kabar sukacita bahwa kematian tidak menjadi pemisah antara saya dan Tuhan. Bahwa kematian tidak lagi menjadi penghalang. Bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bahwa kematian adalah satu bentuk bagaimana satu bibit itu harus mati dan kemudian tumbuh. Dan di dalam kematian kita melihat kebangkitan Yesus Kristus.
Apa yang menjadi motornya? Apa yang menjadi bahan bakarnya? Kalau kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, kita diajak untuk bergerak, memberitakan kabar sukacita bahwa itu adalah satu kebenaran, Tuhan Yesus bangkit. Apa yang menjadi motornya? Apa yang menjadi bahan bakarnya? Jadi saudara, Lukas selalu memiliki satu sudut pandang yang menarik ketika bicara soal bersaksi, ketika bicara soal memakai murid-murid, yaitu melibatkan mereka-mereka yang tidak dipandang dengan kedua mata utuh, tapi sebelah mata. Kabar kelahiran Yesus memanggil gembala menjadi saksi. Dan ketika kebangkitan yang dipakai adalah perempuan, sebagaimana tadi di awal sudah dijelaskan, lemah, tidak dipandang dalam situasi pada waktu itu. Kalau mau dimasukkan dalam situasi pengadilan, sebetulnya dua sosok ini, gembala dan perempuan, itu tidak bisa bersaksi. Kenapa? Maaf kata, karena mereka dianggap kalangan bawah, tidak punya suara. Tidak layak kesaksiannya untuk didengar oleh orang banyak. Tetapi Allah sengaja hadir kepada mereka. Sang raja sengaja menjumpai mereka yang dianggap sebelah mata. Perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang berharga. Kenapa? Saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ia berkenan memanggil saya. Ia berkenan menjumpai saya. Saya yang dipandang oleh masyarakat secara luas sebagai sosok yang dalam tanda petik tidak layak, aneh. Yang diasingkan terus-menerus, yang dipinggirkan terus-menerus, yang dihina terus-menerus. Tetapi sang Raja semesta mengulurkan tangannya kepada saya dan memanggil saya menjadi mitranya. Saya yang bukan apa-apa, saya yang bukan siapa-siapa, gembala dan para perempuan ini dilihat sebagai manusia yang berharga. Dan itulah kita. Kita yang berdosa, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, dilihat sebagai manusia yang berharga. Dan ini menjadi sebuah bahan bakar yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan mereka. Hati mereka yang semula penuh dengan ketakutan dan kekecewaan, ketika diingatkan pada ajaran dan kebenaran, maka hati mereka berubah. Mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka memberitakan kepada murid-murid yang lain. Sosok perempuan-perempuan yang semula datang ke kubur dengan hati yang lesu, dengan semangat yang patah, tapi mereka kembali dengan sukacita yang besar. Semula yang pergi dengan langkah yang ragu-ragu, ini mereka kembali dengan kepastian. Berlari dengan cepat untuk memberitakan bahwa Tuhan yang mereka imani adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyampaikan pengajaran dengan benar bahwa memang Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Mereka tidak pergi dengan keputusasaan, tapi dengan keyakinan. Mereka tidak berlari cepat-cepat untuk memberitakan kecemasan mereka, tapi memberitakan pengharapan baru. Bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah kebenaran. Kebangkitan Yesus mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru hadir pada diri murid-murid Yesus. Bagaimana murid Yesus, kebangkitan Kristus harus menghadirkan pembaruan yang baik. Inilah pesan Paskah pada tahun ini bagi kita yang merayakannya dengan penuh sukacita. Ketika saya sudah diajak untuk menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit,
Ketika saya sudah diajak untuk semakin percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Ketika dalam perjalanan saya menyusuri lorong di antara hidup dan mati, suka dan duka, tawa dan tangis. Ada sosok yang terus membimbing saya berada pada jalan yang benar dan Dia adalah Yesus Kristus. Yang paling mengerti apa kita dan bagaimana kita. Yang bisa melihat siapa saya di hadapannya. Tapi juga melihat bahwa saya berharga baginya. Oleh sebab itu sebagai murid-muridnya dalam kebangkitannya. Kita juga harus bangkit dengan semangat kebangkitan Kristus. Kita harus kembali untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ragu untuk mempersaksikannya. Untuk mengatakan bahwa saya beriman kepada Yesus. Saya beriman kepada Allah yang pernah mati tetapi bangkit. Dan dalam kematian saya melihat kasih yang besar. Dalam kebangkitan saya melihat kemenangan yang besar. Kita harus bangkit untuk menumbuhkan pengharapan dan sukacita pun bagi orang di sekitar kita. Sebagaimana Yesus telah membangkitkan dan memulihkan sukacita kita. Panggilan kemenangan untuk kehidupan adalah panggilan untuk menyuarakan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengharapan bagi dunia yang kelam dan kejam. Karena hanya di dalam Kristus ada kasih. Saudara, sejenak nanti kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Satu panggilan untuk merayakan kemenangan Kristus. Tapi juga satu panggilan untuk merayakan bahwa Anda dan saya adalah manusia berharga yang telah diberikan kasih yang paling agung dalam Kristus. Allah yang merengkuh kita dalam derita. Allah yang membebaskan kita dari jurang maut. Allah yang mengulurkan tangannya, menarik kita menjadi mitranya untuk menyuarakan pada dunia bahwa ada pengharapan dalam dunia. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memasuki saat teduh, mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh
Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembahmu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Setelah kami melalui masa-masa Prapaskah dan kami memasuki masa Raya Paskah mulai hari ini, di Minggu Paskah yang pertama ini, biarlah semangat kami bersorak haleluya boleh selesai sampai pada akhir kehidupan kami. Kami berseru dan bersuka cita menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami melanjutkan bahwa kami boleh terus-menerus dipimpin dalam iman percaya kami untuk sungguh-sungguh melihat bahwa Allah yang bangkit adalah Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kami, yang melimpahkan kuasa Roh Kudus kepada kami untuk boleh terus menyambut setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, pun berjalan bersama dengan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam kemesraan bersama dengan Tuhan, dalam keintiman bersama dengan Tuhan, biarlah kami boleh semakin disegarkan dan kami boleh menjumpai Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang hadir, Allah yang mendengar setiap seru dan permohonan kami. Dan pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh melihat betapa anak-anak-Mu penuh dengan kerinduan datang untuk menyongsong kebangkitan-Mu. Dan biarlah iman mereka boleh senantiasa bertumbuh, kerinduan mereka boleh semakin membara untuk terus mewartakan Tuhan yang bangkit di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terimalah ketakutan dan kerapuhan kami sebagai manusia. Tapi biarlah kami juga boleh menerima dari Tuhan satu konsep pemahaman yang sudah boleh kami imani dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah manusia berharga bagi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipakai dan dilepaskan oleh Tuhan dari segala belenggu-belenggu, oleh dosa-dosa yang melilit pada kami. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau Allah yang tidak menelantarkan kami. Dalam kesakitan kami, dalam proses kami menuju kesembuhan, pengobatan, dalam perjuangan kami untuk memulihkan sakit penyakit, memulihkan kondisi rumah tangga kami, kondisi keuangan kami, memulihkan relasi-relasi kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Engkau Allah yang terlibat, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Dalam proses kami menata hari depan kami, Engkau Allah yang memberikan hikmat, Engkau Allah yang juga menanamkan takut akan Tuhan pada setiap pilihan yang harus kami putuskan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang telah Tuhan berkati dengan talenta-talenta, untuk boleh tergerak, untuk boleh memberi diri bagi kemuliaan Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan Kau juga yang menanamkan segala bentuk takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami selesai, kami boleh berkata dan dengan sukacita bahwa kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Dan kami boleh disambut sebagai hamba-hamba yang setia, yang telah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Karena Paskah ini adalah satu langkah awal lagi bagi kami untuk memperbaiki diri kami setelah kami melalui masa-masa pertobatan kami. Setelah kami melihat kedalaman diri kami yang penuh dengan dosa dan celah, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah melalui kami, kota di mana kami tinggal, di mana kami mengusahakan, di mana kami bekerja, di mana kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
boleh menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pun demikian dengan bagian dari negara di mana kami tinggal, dan khususnya pada saat ini Indonesia. Kami berdoa untuk segala situasi yang sedang dihadapi dan dipergumulkan bersama. Kami berdoa untuk segala hal-hal yang sedang kami hadapi dalam ketahanan, keamanan, kondisi pangan, kesejahteraan. Tuhan, jamahlah dan pulihkanlah. Sebagaimana Engkau telah menghadirkan Yesus Kristus atau Engkau telah hadir dalam Yesus Kristus, maka biarlah Engkau juga boleh memperlengkapi kami untuk hadir bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami perjumpaan yang hidup, mereka boleh melihat bahwa di dalam Yesus sungguh-sungguh ada kemenangan untuk kehidupan. Dan sesaat ketika kami akan menyambut perjamuan kudus, kami kembali berjumpa dengan cermin besar bahwa kami adalah manusia berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam keberdosaan itu kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang memenangkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami percaya dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebaktian. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu.
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Terpujilah Tuhan. Junjungan yang kupilih, Yesus penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku dengar suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di sana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusku hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.